ke kampung-kampung ya. Jadi berbalik paradigmanya. Biasanya ketoprak itu penonton datang, ya. Ini Mas Mus sama grupnya itu mendatangi. Gitu, kampung-kampung itu. Ya. Itu pas mendatangi itu diundang atau nggak diundang? Kadang diundang, kadang enggak, Pak. Sik. Kadang diundang, kadang enggak itu. Maksudnya gimana? Kalau diundang kan kita biasanya ditanggap lah ya. Ditanggap maksudnya. Tanggap Ya. ditekake, Mas ngibur warga kampungku. Artinya ada panitia yang memang siap jawab, dengan itu, ya. siap lah. Paling tidak siap menyediakan tempat, menyediakan transit dan snack dan segala macam. Awalnya dulu kita menawarkan diri. Enek Karang Taruna dua acara donor darah minggu awan. Donor darah minggu awan ya. Saya temui. Mas, bengi acaramu apa? Ora enek Mas, mung baksos awan iki donor dan pembagian sembako. Begini tak kayak hiburan gelem ra. Waduh, lah piye Mas anune apa? Aku kudu bayar piro? Aku cepak ono nggon son kloso. Wis kuwi tok. Pakai kloso, tikar. Iya. Piye? Engko lampune lampu merkuri kuwi wae. Karena aku tak nggawa dhewe loro. Kita main di perempatan. Dulu kita main di kampungnya Mas Koko di Ngremet itu pertama kali. Mas Koko Sri Mulat ya. Iya, di Ngremet itu di perempatan. Ya udah kita nggelar kloso di situ. Gamelannya juga simpel, pemainnya juga tidak terlalu banyak. Penontonnya seneng. Masyarakat kampung yang penting mereka kan dekat. Ya. Mereka nggak harus datang kembali kampung. Itu menawarkan diri ya berarti ya. Paling tidak kita itu cuma mau ngomong gini loh. Ketoprak iki sih enek. Yes. Cuma itu sebetulnya. Nguri-uri budayanya. Ketoprak iki sih enek. Dan nguri-uri budayanya iki itu ya. Menarik. Ya. Kami buktikan ini pasti menarik. Buktinya wong kalian nonton sampai kebak sampai rampung. Saya cuma pengen ngomong itu dulu. Ya. Dan itu kerap ya begitu itu ya. Begitu itu kerap, Pak. Lah itu teman-teman kalau nggak dapat bayaran gimana? Ya mereka punya pekerjaan yang lain. Oh, punya pekerjaan yang lain. Kalau saya dulu ndelalah belum ada pekerjaan dan tetap enjoy dengan itu. Yo nek pas wancine tanggapan lah yo itu. Yakin itu ya. Iya, yakin itu. Dan yakin saya dulu kan iki pilihan hidup saya ketoprak ini. Ya cara memupuknya ya harus itu. Harus begitu. Yes. Sok ben tak yo nguripi. Berarti sudah yakin nanti akan berhasil itu ya Mas ya? Kalau berhasilnya saya nggak tahu patokan berhasil itu Pak. Tapi paling tidak saya bisa hidup dari itu. Dari perkesenian itu. Yes, sampai sekarang. Meskipun beda, sekarang kan berbeda medianya ya. Tapi punjere ya saka kono. Tetap ngurip-urip ketoprak itu ya. Punjere saka ketoprak. Jadi dari kampung ke kampung. Kemudian 2007 Balai Kambang direhab. Kemudian pentas itu ya. Iya. Di perempatan. Betul. Ada di kebun tebu barang itu ya. Betul. Ada di seberang rel atau sebelah rel gitu kan. Iya. Di Sangkrah itu. Di Sangkrah. Oh, Sangkrah ya. Stasiun kota itu, Pak. Pernah juga nggak boleh di Semanggi ya? Pernah juga. Sarkliwon itu berarti. Betul. Ya. Karena dianggap ada penolakan lah dari. Penolakan ya. Tapi akhirnya terlaksana juga. Ada yang berani menerima kami. Oh. Dan yang menolak itu juga ikut nonton juga, ikut ngekek seneng juga. Oh gitu ya. Asik banget itu. Asik ya. Di penjara juga pernah. Siapa yang di penjara? Main di penjara maksudnya. Pentas kita di penjara Pak, menghibur napi-napi itu. Saya pikir asiknya luar biasa itu. Saya pikir kayak sarjana hukum itu. Dihukum berapa tahun? Sarjana hukum. Oh pernah pokoknya dihampir ini perjuangannya kayak begitu itu ya. Yeah. Kemudian balik lagi ke Balai Kambang juga. Iya. Balai Kambang setiap malam minggu. Kemudian itu direhab. Ya akhirnya. Ya banyak teman-teman yang kehilangan penghasilan. Betul. Pernah ngecat juga katanya. Iya. Saya ngecat juga. Ngecat patung gimana sih? Ngecat patung. Itu awal pandemi. Awal saya bikin bakar. Itu saya nyambi Pak.
Saya itu adalah untuk borongan ngecat patung manaan itu, patung wayang itu, patung kuda. Iya. Itu yang ngecat saya. Oh itu ya. Cat tembogo. Saya spesialis cat itu, Pak. Oh, di bawahnya nggak ditulis Enggak ketok apa mau ditulis yang cilik. Made by Mustanto. Iya. Enggak ya? Enggak bener perlu tulisan. Mungkin nek jenengan enten proyek niku cekak niku. Iya. Habis itu kreativitasnya semakin memuncak, akhirnya buat film pendek itu ya Mas ya. Iya. Dan sekarang subscribernya sudah 460.000. Oh, luar biasa. Itu perjalanan Mas Mustanto Bakar Production yang mungkin juga akan menginspirasi kita, sehingga memotivasi kita untuk ya bukan latah tiru-tiru, akan tapi ini hal yang baik dengan keyakinan penuh, tapi juga dengan jiwa untuk membuat eksis budaya kesenian asli Indonesia. Iya. Itu mungkin yang karena Gusti Allah meridhoi itu karena itu Mas. Mungkin ya Pak. Ya, karena pengen mengeksiskan budaya yang baik itu. Budaya itu baik loh Mas. Iya betul. Budaya itu baik karena budidayaning menungso kan. Budidayaning menungso. Ya, itu pasti baik. Itu akhirnya berhasil seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke ini Mas, pemeran itu. Kalau Mas Billy Aldi itu yang dari Itu dari Wayang Orang Sriwedari. Oh, dari Wayang Orang Sriwedari. Oh iya Mas Billy, saya tahu ya. Ada berapa sih pemain Mas? Kalau saya lihat kan ini ada Astrada, Anom, Kentang, Mas Tata ini tadi ya. Iya. Produser itu ya. Iya. Skripnya Dwi Mus, Billy dan sebagainya. Ada pemerannya. Dul Sumbing itu kan mantan suku apakah juga itu? Iya, mantan suku apakah masih aktif di Pecah Sunda, itu temannya Mas Mek juga. Iya. Ada Lega Jumpris, Vandra, Famekas, Raja Bagus yang jadi Pak Ijo itu ya. Ada Darmono. Ini semuanya Anom Kentang, Sinta Dewi Mul, Iswati Handayeningsih, Sigit Wardoyo. Sampai saya tulis semuanya karena saya senang. Iya kan? Ya. Itu ya di kampung Riwil itu semuanya. Yang tidak Mas Billy itu dari luar. Anom Kentang itu dari Mojosongo. Tapi sebenarnya kan bukan Riwil ya Mas, Ngipang ya itu ya. Aslinya Ngipang. Kadipiro, Kelurahan Kadipiro. Cuma di sitkom itu kan nama ciptaan saya sendiri. Iya. Riwil itu ya. Riwil banget. Balada apa Mas? Kampung Riwil. Balada Kampung Riwil disingkat Bakar. Saya pikir itu Bakar itu namanya jenengan itu kemarin. Makanya saya telepon itu Mas Bakar. Tapi ya memang itu trademark kayak Mas. Iya. Trademark kayak lebih ini. Suka dukanya dari sutradara gimana Mas? Selain tadi sebagai penulis skenario. Saya awali dulu dari penulis dulu aja ya Pak ya. Penulis ya. Dari penulis dulu. Penulis itu kan tergantung imajinasi yang keluar. Iya. Jadi kalau buntu itu ya, wah itu susahnya di situ. Kalau pas buntu itu kalau pas apa Mas? Buntu itu nggak punya inspirasi Pak. Ya misalnya pas nggak punya duit atau pas kadang begitu. Pas ora apik karo koncone ya, kan kadang buntu begitu, ya. Kadang terlalu pemainnya ora do genah gitu. Terlalu lama. Mandek itu juga buntu. Oh gitu. Yang paling harus diasah terus. Ya, yang paling susah itu ketika barleren. Untuk memulai lagi itu sulit banget. Dan itu harus kuncinya harus dipaksa menulis itu. Paksa untuk mengalir terus. Untuk menulis. Lah ya, artinya mengalir. Iya, wis nulis terus, nggak bakal ketemu. Raketang saya itu nulis, pokoknya aku udah nulis. Dari 10 halaman tiba-tiba di titik itu saya menemukan inspirasi yang baru. Ide yang saya anggap ini jernih. Asik iki. Tak mulai soal ini bisa juga yang 10 ini tadi dibakar, hilang. Mulai dari titik ini. Bisa juga seperti itu. Jadi menemukan itu tidak target ya, tapi dari proses itu ya, proses mengalir itu ya, menemukan itu tadi. Iya. Jadi benar Pak.
kata kuncinya menemukan, harus menemukan itu tadi. Menemukan itu Mencari dari itu, proses ya. mencari itu penting, tapi yang paling penting itu menemukan. Ngapa kowe golek nek ora menemukan? Ya. Nah, menemukan itu kadang di titik ini kita baru ketemu loh. Oke. Yang kita cari ini nggak ada gunanya, ya ndak apa-apa. Kita mulai dari ketika kita menemukan itu. Itu kan bahasa Inggrisnya kan look for is important. Mboten ngerti. Ini nanti kalau kolaborasi dengan kita masuk itu. Masuk. Look for is important, but the finding is more Sing important niku sinten? lah. Important. Oh gitu, menemukan begitu. Itu penulisan skenario. Penulisan sekarang. Kalau di Penyutradaraan gimana? Penyutradaraan itu sebetulnya kalau menurut saya asik, Pak. Asik ya? Enjoy. Karena tahu berbagai macam karakter manusia. Sukanya itu banyak, sukanya sama dukanya kalau penyutradaraan. Kalau dukanya mungkin ya capek, terus ngantuk, moodnya hilang gitu. Tapi kalau sukanya itu lebih banyak. Kita jadi asik, nggarap wong itu asik, Pak. Iya. Anu blocking ini kamu harus senyum. Terus anak-anak itu ada kebanggaan itu. Iya. Mereka anak-anak yang masih polos, tapi ketika dalam satu frame itu mereka ekspresif bisa muncul. Itu terhibur. Dan prosesnya dibakar itu tiap hari cekikian. Kita kayak nonton lenong aja, kita kayak nonton pertunjukan. Itu ngekek-ngekek terus. Itu kalau bisa mengarahkan dan itu berhasil, itu kayak ngerjakan matematika yang sulit ya. Iya, bener. Ada kebanggaan tersendiri. Kebanggaan sendiri, kepuasan lah. Ketemu rumusnya itu loh. Ketemu rumusnya. Jadi biasanya itu kalau nggarap matematika itu kan bukan hasil jawabannya yang paling membanggakan. Betul. Tapi ketemu rumusnya itu. Ketemu rumusnya, iya. Nah, itu yang paling Kalau nyenengin. sudah ketemu rumusnya kan jawabannya pasti bisa. Pasti. Iya kan? Jawabannya kan sudah pasti itu. Iya. Dan garap orang itu kan kayak kerja di lapangan lah. Kalau kantoran kan kayak anu lah, dosen, guru itu kan seneng itu ketemunya orang. Kalau kerja kantoran kan ketemunya buku tulisan, berkas dan sebagainya. Nggak enak ya. Kalau bagi saya nggak enak Ya. membosankan itu. Iya. Kerja ning kantor ngeten iki mboten penak. Betul benar. Penak teng jopo. Iya. Temu wong gojek-gojek. Iya. Tapi saya itu dukanya itu banyak pas sore hari, Pak. Ketika energi sudah terkuras. Sore itu biasanya wayahe bete, wayahe emosi ini biasanya munggah. Sensi. Ini berarti sore pas emosi no, Mas? Iya. Dan semua apal, Pak. Semua jadi udik-udik gitu ya. semua talent itu apal. Nek sore aja kokean gojek wisan. Oh gitu. Wangger saya sudah bengok kuat gitu wes. Tapi filosofinya orang Jawa juga begitu kok. Yen sore ndang mulya. Lawange tutupono. Pitike golek ono. Gitu semuanya kan sore ojo playon. Yen sore numpak mobil apa sepeda motor apa pit ojo banter-banter. Betul toh? Betul, Pak. Berarti memang sore itu emosinya sore iya, itu, bener. Memang saat-saat energi kita sudah dalam titik low gitu ya. Iya, titik rendah. Karena pergantian ini juga mempengaruhi, Mas. Mempengaruhi. Mungkin itu di kan situ. ada pancaroba itu kan. Bener. Jangan kan buat pancaroba juga itu. Betul. Pergantian yang mungkin agak ada kagetnya gitu ya. Masa transisi. Ya, masa transisi itu menjadi persoalan kadang-kadang kan. Tapi kalau kita bisa menikmati berproses dengan itu, ya bukan persoalan lagi. Bukan persoalan lagi. Betul. Iya. Berarti saya belum bersahabat dengan sore, Pak. Nah itu. Belum bersahabat dengan alam, ya kan? Kalau belum bersahabat dengan alam, tanya sama Ebit, Mas. Ebit GAD. Oh, nje. Nanti pasti dia jawabannya apa? Tanya rumput yang bergoyang. Yang bergoyang. Iya kan? Enggak, ini ceritanya buat proyek baru musik katanya. Iya. Apa rencananya gimana? Anggota bakar itu kan banyak yang basicnya dari musik, dari bermusik, Termasuk penyanyi. Iya. Dan suaranya juga layak. Ada juga yang bakat
membuat musik, bermain Mencipta musik, lagu. mencipta lagu, Oh. termasuk saya. Oh. Itu yang pengen kita kembangkan sebetulnya. Iya. Enek tukang nulis lagu, enek tukang ngarasemen musik, Yes. enek penyanyi. Selesai. Ngopo Jadi itu ya? ra dianu. Secara teknologi juga sudah ada yang bisa mampu untuk mewadahi. Ya, Artinya pengen punya keinginan itulah. ya. Potensi ada. Potensi ada. Artinya bukan hal yang mustahil lagi lah. Ya, betul. Artinya bisa ditelurkan potensi ini atau dirilis lah, diwujudkan lah potensinya ya. Mungkin yang terakhir Mas supaya ini menginspirasi, memotivasi, juga ada yang ikut-ikutan nggak apa-apa yang baik ya. Itu bisa disampaikan ke para pemirsa podcast ini Mas. Bagi teman-teman sedulur-sedulur, semua itu berawal dari keinginan, kemudian berkolaborasi dengan kreativitas, kerja keras, relasi, maka akan tercipta satu karya yang paling tidak membanggakan bagi diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah bangga dengan karya itu kemungkinan besar juga akan menjadi kebanggaan orang lain. Nah, ketika karya itu sudah banyak yang membanggakan, bisa disebut karya itu besar. Tapi kebesaran karya itu tidak bisa berhenti di situ kalau keinginan kita itu tiba-tiba berhenti. Dan yang paling penting adalah berproses untuk memupuk karya kita, karena kita kan tidak mungkin hanya berkarya satu kali, karena manusia pasti tidak puas hanya berkarya satu kali. Pak Toha aja dulu menjabatnya 2 kali, sekali satu periode nggak puas 2 kali karena pengen memaksimalkan itu. Nah, berawal dari kepepet. Sebetulnya kepepet itu bukan Hal yang bukan bencana, tapi kepepet itu sebetulnya awal untuk bagaimana kita bergerak. Dan saya seniman tradisi. Saya itu benar-benar seniman tradisi, topong, panggung, yang mungkin anak muda itu memandang saya sebelah mata karena apa sih doprak gitu. Tapi cita-cita saya dulu ketika saya yakin bahwa ketoprak kesenian ini adalah pilihan hidup saya, yang saya yakini nanti pasti akan mampu menghidupi saya. Keinginan saya cuma satu, Pak, dulu. Piye carane sesuatu yang saya yakini bisa menghidupi saya ini bisa menjawab zaman. Ketoprak bisa menjawab zaman. Saya cuma punya satu PR itu dulu. Ketemu ini juga tidak secara sengaja, secara kepepet itu tadi. Saya kira itulah. Ya, terima kasih Mas Dwi Mustanto. Iya, sami-sami. Ya, jadi ketoprak itu jaya pada tahun 70-an. Betul. Ya, pemainnya kayak selebriti, banyak penggemar. Kelompok ketoprak besarnya penontonnya ribuan itu. Betul. Misalnya Siswa Budaya dan sebagainya. Bahkan pamfletnya itu disebar lewat helikopter. Wih, itu nggak ada artis sekarang yang lewat helikopter ini. Artinya dulu itu besar. Tapi tahun 80 mulai surut. Ada yang gulung tikar, ya. Kemudian pamor hiburan elektronik mulai masuk tahun 90-an. Akhirnya pentas ketoprak ini ya la mutu wala yahya, mati nggak hidup segan mati tak mau. Nah, Mas Dwi Mustanto ini adalah pahlawan yang menghidupkan lagi ketoprak itu dengan platform lain, yakni platform digital. Semoga niat tulus, niat baik, dan alhamdulillah memberikan dampak yang positif, setidaknya penghasilan bagi rekan-rekannya, pemain-pemainnya ini. Niat tulus untuk menggairahkan lagi kesenian tradisional, budaya yang baik ini tambah berkembang dan tambah maju.
Demikian inspirasi kita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Kalau ini bermanfaat, boleh di-subscribe, boleh di-like, boleh di-komen, dan tentu bisa di-share agar lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman yang lain. Sekali lagi Mas Mus, terima kasih. Mas Tata, terima kasih juga. Ya, ini bersama Mas Tata ini. Sebenarnya ini tadi. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.